Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali di kelas online Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan melanjutkan materi KD 3.14 dan KD 3.15, yaitu teks biografi. Kira-kira kalian udah tahu belum sih apa itu biografi? Sebelum masuk ke materi teks biografi, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran dari KD 3.14 dan KD 3.15. Tujuannya yang pertama yaitu menyampaikan kembali hal-hal yang dapat diteladani dari peristiwa yang tertuang dalam teks biografi. Yang kedua, siswa mampu membuat teks biografi guru yang terdapat di sekolah. Yuk kita masuk ke materinya. Jadi, biografi merupakan suatu bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Entah itu berupa kelebihan, masalah, atau kekurangan yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut bisa menjadi teladan untuk orang banyak. Setelah kita tahu pengertiannya, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis biografi. Ternyata biografi itu ada dua. Yang pertama autobiografi dan yang kedua adalah biografi. Apa sih perbedaan autobiografi dengan biografi? Autobiografi merupakan suatu riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh tersebut. Sedangkan biografi merupakan bentuk teks yang berisi mengenai kisah atau cerita suatu tokoh yang ditulis oleh orang lain. Jadi perbedaannya jelas ya. Kalau autobiografi yang menulis adalah tokoh tersebut, sedangkan kalau biografi adalah orang lain yang menulisnya. Setelah kita tahu perbedaan antara biografi dan autobiografi, sekarang kita akan belajar tentang ciri-ciri biografi. Yang pertama, teks biografi harus memuat informasi berdasarkan fakta pada tokoh yang diceritakan dalam bentuk narasi. Yang kedua, memuat sebuah fakta pengalaman hidup suatu tokoh dalam memecahkan masalah-masalah sampai pada akhirnya sukses sehingga patut menjadi teladan. Yang terakhir atau yang ketiga yaitu teks biografi memiliki struktur yang jelas. Struktur biografi ada apa aja sih? Yuk kita simak baik-baik. Struktur biografi terdiri dari 3. Yang pertama itu orientasi, merupakan bagian awal yang menerangkan pengenalan atau gambaran tokoh. Yang kedua, peristiwa dan masalah. Ini merupakan bagian isi yang berisi urutan atau uraian peristiwa dan masalah yang pernah dialami tokoh. Dan yang ketiga yaitu reorientasi. Ini merupakan bagian akhir yang berisi pandangan penulis terhadap tokoh di dalam teks biografi. Bagian ini bersifat opsional, artinya dapat ada ataupun tidak. Nah, sekarang kita akan membahas tentang unsur kebahasaan teks biografi. Yang pertama itu konjungsi. Konjungsi merupakan kata yang berfungsi sebagai penyambung antar satu kata dengan kata yang lain. Yang kedua yaitu rujukan kata. Rujukan kata di sini merupakan kata yang merujuk pada kata lain yang sudah diungkapkan sebelumnya. Contohnya dalam kata benda, ini, itu, tersebut. Kata rujuk tempat, di sini, di sana, di situ. Kata rujuk orang, dia, ia, beliau, dan mereka. Ketiga yaitu kata kerja. Kata kerja merupakan suatu kelompok kata yang menjelaskan suatu hal yang dilakukan oleh tokoh. Contohnya, ketika Budi menyapu. Kata menyapu merupakan kata kerja di mana menerangkan Budi sedang melakukan pekerjaan, yaitu menyapu. Dan yang terakhir yaitu kata keterangan. Kata keterangan di sini merupakan kata yang menerangkan waktu, peristiwa, dan tempat. Dalam teks biografi, kata keterangan berfungsi untuk menerangkan peristiwa yang dialami oleh tokoh. Demikian pembahasan materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih karena kalian sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Untuk info lebih lengkap, kalian bisa bertanya di IG Ibu atau Facebook.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.